Hari ini saya akan menceritakan sebuah film Thailand yang diangkat dari kisah nyata yang judulnya The Billionaire. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang anak SMA bernama Top Itipat. Dia adalah anak sekolah biasa pada umumnya. Seperti anak muda lainnya, Top sangat suka bermain game online multiplayer. Bahkan saking kecanduannya main game online, Top sering bermain menggunakan komputer sekolah ketika jam pelajaran berlangsung. Karena itu game online multiplayer, di mana pemain di seluruh dunia bisa terhubung dan berkomunikasi, Top jadi punya banyak teman dari game tersebut. Di dalam game, salah satu pemain meminta Top untuk menjual salah satu item langka. Biasanya di dalam game online, sudah ada mata uang khusus untuk bertransaksi di dalam game. Namun, secara mengejutkan, pemain tersebut menawarkan dolar Singapura demi supaya Top mau melepas item tersebut. Untuk itu, dia pun meminta rekening bank pada Top. Karena Top masih SMA dan gak punya rekening bank, sepulang sekolah dia meminjam rekening bank pamannya. Dengan akun rekening tersebut, Top pun kembali ke dalam game dan bertransaksi. Awalnya, Top nggak percaya dia bisa mendapatkan uang sungguhan dari bermain game. Tapi setelah melakukan pengecekan langsung di bank, ternyata benar ada uang dolar Singapura yang masuk ke rekening tersebut. Dia pun senang bukan main. Dari transaksi jual beli item di game online, Top pun mendapatkan banyak uang. Kehidupan Top sebagai anak SMA berubah total. Karena punya banyak uang, pernah sebelum ke sekolah dia bisa membeli sebuah mobil baru dengan uang tersebut dan pergi ke sekolah menggunakan mobil barunya. Bahkan, supaya bisa masuk ke lokasi sekolah, dia menyogok satpam namun karena hal tersebut, dia pun jadi dipanggil sama kepala sekolah dan satpam itu ikut dimarahi. Kepala sekolah sampai mau memanggil orang tua Top untuk membicarakan masalah ini. Namun, mentang-mentang punya banyak uang, Top lagi-lagi menunjukkan kesombongan dengan mau menyogok kepala sekolah. Karena perubahan Top, dia pun jadi populer di kalangan murid-murid. Di sekolahnya pun dia punya pacar, namanya Lin. Dengan mobil barunya, dia mengajak Lin jalan-jalan sampai larut malam. Ketika pulang ke rumah, dia pun langsung diajak bicara oleh orang tuanya yang curiga melihat perubahan anaknya yang sangat drastis. Orang tua Top yang melihat Top yang suka menghambur-hamburkan uang, sempat mengira kalau anaknya terlibat di dalam perjudian. Maklum pada tahun itu menghasilkan uang dari online adalah hal yang belum biasa bagi generasi orang tua. Walaupun Top udah menjelaskan bahwa uang yang dia dapatkan adalah murni hasil transaksi jual beli item di game online. Ibunya Top hanya mau Top belajar dan mencontoh kakak-kakaknya yang berhasil secara akademis dan udah bekerja di Cina. Mendengarkan perkataan ibunya, Top pun lalu mengambil buku pelajarannya dan menjadikannya alas mouse untuk bermain game. Kebiasaan bermain game online dilakukan sampai lulus SMA. Walaupun gagal masuk ke perguruan tinggi negeri, Top nggak peduli. Anak remaja kalau udah kenal uang memang suka besar kepala dan menganggap pendidikan itu nggak penting. Walaupun Top punya banyak uang, sayangnya dia nggak punya kemampuan untuk memanajemen keuangannya dengan baik. Yang dia lakukan hanyalah berfoya-foya untuk memuaskan nafsu belanjanya. Ketika pulang ke rumah, ibunya bertanya tentang kelulusannya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Top berkata, saya lulus, tapi di perguruan tinggi swasta. Saat ini kualitas perguruan tinggi swasta sama aja kok dengan perguruan tinggi negeri, kata Top. Mendengarkan hal itu, ayahnya menyuruh Top untuk ikut kursus saja. Karena biaya kuliah di perguruan tinggi swasta sangatlah mahal. Tapi Top menjawab ayahnya dengan sombong kalau dia nggak perlu uang ayahnya untuk membiayai kuliahnya. Sebuah omongan yang nggak pantas dikeluarkan seorang anak untuk orang tuanya. Ibunya Top membujuk suaminya untuk membiayai kuliah anaknya walaupun itu di perguruan tinggi swasta. Tapi ayahnya menolak karena kondisi keuangan bisnisnya yang sedang jelek. Si bapak memarahi si ibu karena terlalu manjain Top sehingga Top sering bersikap kurang ajar. Karena nggak tahan dengan keributan itu, Top pun kembali ke kamar untuk bermain game. Tapi ketika akan masuk ke dalam gamenya, akunnya dihapus karena udah melanggar ketentuan. Pemasukan Top dari game online pun habis sampai di sini. Karena uang tabungannya nggak cukup untuk membayar uang masuk kuliahnya di perguruan tinggi swasta, Top pun memutar otak untuk mendapatkan penghasilan lain. Dia kepikiran untuk berjualan DVD. Seperti yang saya bilang di awal, Top memang punya banyak uang, tapi nggak punya kemampuan memanajemen uangnya. Tanpa konsultasi dengan orang tuanya, dia pun membeli 50 DVD dengan tujuan untuk dijual lagi. Ketika mendemokan DVD itu di depan ibunya, dia baru sadar bahwa puluhan DVD yang dia beli, kualitasnya paling buruk. Dia pun komplain, tapi itu nggak ada gunanya, karena DVD itu memang nggak ada garansi. Top yang marah pun sampai nggak sengaja memecahkan kaca etalase yang membuat pemilik toko menamparnya. Sebuah pengalaman pahit yang mesti ditelan mentah-mentah. Di perjalanan pulang, Top melihat ayahnya berjalan kaki dan mengajak ayahnya naik mobil menuju rumah. Di dalam mobil, ayahnya berkata bahwa bisnis itu nggak mudah. Jangankan anak kecil, orang dewasa aja banyak yang nggak bisa bertahan. Kembalilah bersekolah, ayah akan membayar semua uang kuliahmu, berapapun itu.
kata si bapak. Top yang masih besar kepala lagi-lagi menolak uang ayahnya. Tapi sebagai gantinya, dia mengambil jimat keluarganya dan menggadaikannya di toko jimat. Di Thailand, jimat seperti ini seperti perhiasan dan punya harga yang beragam. Top pun menggadaikannya dengan sejumlah uang untuk membayar kuliahnya. Dengan begitu, Top pun masuk ke perguruan tinggi swasta dan menjadi mahasiswa. Namun, menjadi mahasiswa dan belajar bukanlah passion seorang Top. Dia pun menitipkan sebuah tape recorder kepada Jack temannya selagi dia keluar kelas. Di perjalanan, Top melihat papan pengumuman tentang pameran bazar makanan yang diadakan di sebuah tempat. Jadi dia pun mengunjungi tempat tersebut untuk melihat-lihat. Di sana, dia tertarik dengan sebuah mesin pemasak kacang Thailand otomatis. Lagi-lagi, Top mengambil keputusan yang terburu-buru. Dia menyewa salah satu mesin tersebut dan berniat untuk berjualan kacang. Namun ayahnya tetap memarahinya karena harga sewa yang Top keluarkan ternyata lebih mahal dari harga pasaran. Tapi karena udah terlanjur, jadi mau diapain lagi? Top pun bersemangat dalam mempersiapkan usahanya. Dia pun belajar langsung dari pedagang kaki lima tentang memilih kacang yang baik, bahan yang digunakan untuk menggoreng kacang Thailand, dan bumbu tambahan supaya kacang lebih terasa gurih. Dari informasi tersebut, dia pun mencoba memasak kacang di rumahnya dengan mesin otomatis yang dia sewa. Keluarga di rumah adalah orang pertama yang mencicipi kacang buatannya. Paman, ibu, dan ayahnya ternyata sangat suka karena kacang tersebut rasanya enak. Percaya diri Top pun bertambah, dia memberanikan diri menyewa sebuah space di sebuah pusat perbelanjaan. Dengan modal nekat dan kerja keras, dia pun memulai bisnis pertamanya. Di hari pertama, gak banyak kacang yang laku. Top pun langsung evaluasi dan belajar dengan cepat. Dia menyuruh si paman untuk berteriak memanggil orang-orang untuk membeli dagangan mereka seperti yang dilakukan pedagang sebelah. Di lain hari, ketika Top menemani Lin berbelanja di pasar, kesempatan itu pun dia gunakan untuk belajar langsung dari pedagang-pedagang yang ada. Dia belajar bagaimana promosi-promosi yang bisa dilakukan untuk menggait pelanggan. Di waktu yang sama, dia mendapatkan telepon dari si paman yang mengabarkan dagangan mereka pada hari itu gak ada yang beli sama sekali. Padahal si paman mengaku kalau dia udah berteriak-teriak memanggil pelanggan seperti yang Top ajarkan. Tapi Top terpaksa memutuskan telepon karena Lin ngambek dan mengira Top sembunyi-sembunyi mengangkat telepon karena bisa jadi Top lagi selingkuh, ya elah. Setelah dijelasin kalau itu dari si paman, marahnya Lin pun mereda. Di titik itu, Top mendapatkan pencerahan dari anak-anak yang meminta sumbangan uang receh di depan toilet umum. Satu hal yang menjadi kesalahan Top selama berjualan di mall adalah dia berada di lokasi yang gak strategis. Jadi dia pun mengajukan untuk pindah tempat ke depan pintu masuk utama mall. Si paman menasihati Top untuk nggak terburu-buru dalam menandatangani kontrak dan meminta pendapat dari orang tuanya dulu. Tapi karena pihak mall bilang bahwa itu adalah lokasi yang sangat bagus untuk cepat balik modal, Top pun setuju. Ketika lagi di kampus, HP Top berdering terus-terusan di tengah-tengah ujian. Dia pun meminta izin untuk mengangkat telepon tersebut, tapi dosennya melarang karena dia bisa dianggap melakukan kecurangan di saat ujian. Top pun memilih untuk mengangkat telepon tersebut dan gak peduli dengan ujiannya sama sekali. Ternyata, si paman menelpon karena dagangan mereka diserbu sama pengunjung. Top, seperti biasa, masih punya pemikiran cepat, merasa puas dan terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dia bilang kepada si paman kalau mereka harus segera membuka cabang. Ini baru hari pertama Top, jangan terburu-buru gitu, kata si paman mengingatkan. Tapi Top dengan perhitungan bisnisnya yakin, bila membuka banyak cabang, maka mereka akan punya pendapatan yang berlipat setiap harinya. Akhirnya, Top pun menyewa mesin lagi untuk outletnya yang kedua. Top gak mengira Lin mendatanginya di mall itu. Top memang gak pernah cerita tentang bisnisnya kepada Lin. Maksud kedatangan Lin di sana hanya untuk mengingatkan Top untuk konsentrasi di kuliahnya dulu daripada berbisnis. Semua itu demi masa depan mereka, kata Lin. Jack temannya juga mengkhawatirkan kuliahnya Top. Karena sering gak masuk dan sering dapat nilai jelek, Top bahkan terancam di drop out dari kampus. Sedangkan bisnis yang Top jalani ternyata nggak semulus yang dia bayangkan. Dia ditegur sama manajer mall karena asap dari mesinnya mengotori atap dari mall tersebut. Sehingga pihak mall mau memutuskan kontrak secara sepihak dan Top dilarang berjualan di sana lagi, kecuali Top bisa mencegah asap itu ke atas. Top pun setuju, tapi dia juga disuruh membersihkan atap mall itu dalam 1 hari. Jadi pada malam harinya dengan ditemani ibunya, Top mengecat atap yang kotor. Ketika pekerjaan tinggal sedikit lagi, Satpam Mall menyuruh Top berhenti karena waktu yang dikasih buat Top udah habis. Saya hanya melaksanakan tugas. Kalau melanggar saya bisa kena sanksi, kata Pak Satpam. Top pun mengambil uang dari dompetnya dan menyuap Pak Satpam supaya dia bisa diberikan waktu lebih banyak lagi. Pak Satpam mengembalikan uang tersebut dan menyuruh si ibu untuk mengajarkan Top kejujuran dan tanggung jawab. Setelah itu Top dan ibunya disuruh keluar dari lokasi mall. Di lokasi parkir, ibunya menyuruh Top untuk gak marah karena target pekerjaannya yang gak selesai. Si ibu juga mengajak Top untuk
membuat paspor dan pergi ke Cina. Di waktu yang gak tepat itu, si ibu mengabari kalau mereka udah sepakat pindah ke Cina menyusul kakak-kakaknya. Kenapa gak dirundingin dulu dengan saya? Apa saya udah gak dianggap sebagai anak? Kata Top. Kita cuma perlu waktu untuk bangkit. Kita pasti bisa, dia meyakinkan ibunya. Tapi ibunya tetap memohon pada Top untuk tetap ke Cina. Paling nggak dengan kondisi keluarga seperti ini, mereka tetap bisa berkumpul. Top pun pergi dengan orang tuanya untuk membuat paspor. Tapi di dalam hati yang paling dalam, Top masih nggak ingin pergi dan masih mau bekerja keras walaupun ditinggal sendirian. Dia pun pergi menemui orang tuanya dan mengutarakan keinginannya. Dia juga berkata bahwa akan membawa pulang kembali orang tuanya ke Thailand dengan kerja keras. Pada hari itu, Top pun ditinggal oleh orang tuanya ke Cina. Karena kerjaan mengecat atap yang belum selesai, pihak mall pun akhirnya memutuskan kontrak outlet kacang milik Top dan pada hari itu, Top udah nggak lagi berjualan kacang. Dia juga resmi di drop out dari kampusnya. Udah gagal dalam berbisnis dan kuliah, rumah orang tua Top pun akan disita oleh pihak bank karena angsuran pinjaman ayahnya yang macet. Saat itu Top berada di posisi paling bawah di dalam hidupnya. Bahkan ketika bertemu dengan Lin, dia menangis menceritakan keterpurukannya. Di dalam mobil, Lin tetap menyuruh Top untuk mendaftar kuliah lagi karena modal ijazah SMA aja nggak cukup. Top pun mengiyakan setengah hati. Di mobil, Lin memberikan Top cemilan rumput laut yang dia beli waktu lagi liburan. Ketika memakan cemilan itu, Top pun mendapatkan ide untuk menjual cemilan rumput lautnya sendiri. Dia membeli rumput laut mentah dan menggorengnya sendiri bersama si paman. Puluhan kali mencoba, namun selalu aja gagal. Rumput lautnya pahit dan gak enak. Karena kurang modal, akhirnya dia menjual semua komputer yang biasa dia pakai untuk bermain game supaya bisa membeli rumput laut mentah lagi. Melihat Top yang udah ngeluarin banyak uang, si paman gak tega dan menyuruh Top menyusul ibunya ke Cina karena di rumah mereka cuma ngabisin uang dan gak menghasilkan apa-apa. Tapi Top bilang, kita harus tetap berusaha paman, karena ini udah jadi pilihanku. Saya nggak mau berhenti. Jika kita sudah mulai, kita nggak boleh menyerah. Kalau kita menyerah, maka habislah sudah, kata Top meyakinkan si paman. Di hari itu, Top pun menepati janjinya untuk mendaftar kuliah lagi, dibantu oleh Lin. Sepulangnya dari sana, dengan membawa rumput laut mentah, Top pun masuk ke dalam rumahnya. Ketika dia mencari si paman untuk mengajaknya menggoreng rumput laut, Top kaget karena si paman ditemukan pingsan di dapur. Top pun akhirnya membawa si paman ke rumah sakit. Selagi si paman dirawat di sana, Top mencoba menggoreng rumput lautnya sendiri. Sampai menghabiskan semua rumput laut yang tersisa, Top masih belum menemukan cara menggoreng rumput laut yang enak. Ketika itu, di lantai masih ada menyisakan satu bungkus rumput laut mentah. Rumput laut yang tadi malam dibiarkan terkena hujan ketika dia menolong si paman. Gak disangka, ketika digoreng, rumput laut itu menghasilkan rasa yang enak untuk dimakan. Ternyata, air membuat rumput laut itu menjadi lebih gurih dari sebelumnya. Dia pun menjenguk si paman di rumah sakit dan menyuruh paman mencoba rumput laut buatannya. Pamannya bilang, gimana kau menggorengnya sehingga rumput laut yang tadinya pahit sekarang jadi enak? Ternyata di balik musibah tadi malam, Top menemukan pencerahan untuk menggoreng rumput lautnya dengan rasa yang enak untuk dimakan. Akhirnya mereka berhasil menciptakan produk cemilan rumput laut untuk dipasarkan di mall, tanpa asap, tanpa penggorengan, dan laku keras ketika dijual. Top pun optimis bisa menghasilkan banyak uang untuk hidupnya dan juga membantu orang tuanya. Pada hari itu, Top mendapatkan telepon dari orang tuanya di Cina. Top belak-belakan menyuruh ayahnya untuk memberitahu berapa sebenarnya utang yang mereka punya pada bank. Ayahnya pun bilang bahwa mereka punya utang sejumlah 12 miliar. Top yang mendengarkan itu pun langsung syok dan merasa bahwa dia dan bisnisnya yang kecil hanyalah butiran debu di dunia ini. Dengan kondisi yang seperti itu, Top sadar bahwa dia harus belajar ilmu tentang bisnis. Untungnya, ketika dia masih kuliah dia sering merekam apa yang dosennya sampaikan di kelas. Dengan memutar kaset rekaman tersebut, dia pun mulai belajar. Kebetulan yang didengar Top adalah materi tentang strategi pemasaran hutan rimba, di mana dengan satu bisnis, kita menggerakkan partner kita di setiap wilayah. Dengan demikian, konsumen kita akan ada di mana-mana, kata si dosen di rekaman tersebut. Top pun langsung mendapatkan pencerahan untuk memasarkan produknya di 7-Eleven. Dia pun memberanikan diri untuk menelpon kantor 7-Eleven untuk mendapatkan informasi supaya produknya bisa dipasarkan di sana. Sampailah dia bisa mendapatkan janji dengan manajer 7-Eleven, namun sayang, melihat produk Top yang seperti itu, produknya dinilai nggak siap dipasarkan melalui 7-Eleven. Selain kemasannya terlalu biasa, ukurannya terlalu besar dan harganya tergolong mahal. Top pun akhirnya pulang ke rumah. Ketika sampai di rumah, dia bertemu dengan Lin. Mereka bertengkar karena Top nggak terbuka soal permasalahan hidupnya kepada Lin. Bahkan Top menyuruh Lin pergi karena dia cuma nggak mau mengecewakan Lin dengan kondisi kuliahnya yang gagal dan juga bisnisnya yang masih belum menghasilkan apa-apa. Untuk memperbaiki kesalahannya, Top pun mendesain kemasan untuk produk cemilannya dan kembali lagi ke 7-Eleven untuk memamerkan produknya itu. Tapi karena hari itu ibu manajer lagi sibuk rapat, Top terpaksa harus menunggu di
di luar. Karena udah 6 jam menunggu lama di luar, dia pun gak tahan dan memilih untuk pergi meninggalkan kantor 7-Eleven. Di dalam lift, dia memberikan sekotak produk cemilannya kepada petugas lift. Kemudian cemilan itu diambil oleh karyawan kantor 7-Eleven yang ternyata suka sama rumput laut buatannya. Top yang udah lemah semangat menghubungi ibunya, bertanya, "Kenapa hidup bisa sekeras ini? Saya merasa jadi anak yang gak berguna," kata Top. Ibunya pun menyemangatinya untuk gak menyerah. "Ibu yakin kamu akan memiliki masa depan yang baik," kata si ibu kepada Top. Kemudian pada malam hari, ketika manajer 7-Eleven akan pulang, dia melihat cemilan di dalam kotak yang ada di lift. Sisa 1 bungkus. Disitulah rencana Tuhan bekerja untuk Top. Karena cemilan itu, dia akhirnya dipanggil ke kantor 7-Eleven untuk membicarakan kontrak antara perusahaannya dengan 7-Eleven. Tantangan pun muncul. Top diharuskan mengirim 72.000 kemasan ke 6.000 cabang 7-Eleven di seluruh dunia. Selain itu, pihak 7-Eleven juga akan melakukan survei ke pabrik pembuatan rumput laut Top untuk mengecek standar kebersihan proses produksi produk. Sampai di tahap ini, Top pun jadi bingung bagaimana dia memproduksi puluhan ribu kemasan dengan dapur yang berantakan di rumahnya dan dengan karyawan seperti ini. Dia pun akhirnya pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman. Tapi sayangnya, karena belum cukup umur, dia nggak bisa menerima pinjaman. Apalagi keluarganya punya hutang 12 miliar. Padahal sudah sampai sejauh ini, tapi Top mesti menelan mentah-mentah kenyataan yang dia hadapi. Dia pun akhirnya berpikir untuk menyusul ayah dan ibunya ke Cina. Namun sebelum itu, dia pergi ke toko jimat untuk menembus jimat yang udah dia gadaikan. Namun pemilik toko menolak dan berkata kalau Top udah lama menjualnya. Padahal dia hanya menggadai seharga 100.000. Untuk mengambil jimat itu, dia harus membayar 3 juta. Top pun ribut dengan pemilik toko. Sampai-sampai Top mau ditembak karena hal tersebut. Top yang kesal karena tekanan hidupnya nggak habis-habis, gak jadi pergi ke Cina dan memutuskan membuka pabrik rumput lautnya di gudang ayahnya yang statusnya masih dalam penyitaan bank. Dengan modal yang tersisa, dia pun merenovasi tempat tersebut untuk dijadikan pabrik sebelum pihak 7-Eleven melakukan survei. Singkat cerita, pabrik pun jadi dan Top mendapatkan kunjungan dari 7-Eleven. Pabriknya pun diinspeksi. Ternyata di pabrik itu masih banyak kekurangannya. Semisal keran cuci tangan yang harusnya menggunakan pijakan kaki, lampu yang harusnya ditutup supaya nggak ada debu yang jatuh ke dalam makanan, dan juga saluran air yang harus diperbaiki. Si paman menyuruh Top untuk memberikan suap kepada pihak 7-Eleven untuk meloloskan penilaian itu. Tapi untungnya Top masih ingat pengalaman yang gak enak yang dia alami dan gak mau kalau ibunya dibilang gak mengajarinya kejujuran. Top hanya ingin mengawali semuanya dengan cara yang baik. Setelah inspeksi itu, Top pun memperbaiki pabriknya. Keran air diperbaiki, saluran air diperbaiki, lampu neon pun ditutup supaya debunya nggak jatuh ke makanan. Lagi sibuk mengawasi proses produksi, fax dari 7-Eleven pun datang. Dengan antusias, Top membacanya dan 7-Eleven menyetujui kontrak kerjasama dengan perusahaan cemilan Top. Di hari pengiriman, Top berterima kasih kepada si paman karena udah melewati proses jatuh bangunnya selama ini. Top juga berjanji akan lanjut kuliah dan menjadi pribadi yang gak keras kepala lagi. Top pun pergi mengantarkan barangnya untuk dikirimkan. Namun karena terlambat 1 jam, pihak bongkar muat memarahinya dan ini bisa jadi penyebab kegagalan Top karena produk gagal dikirimkan. Tapi untungnya, Top dikasih dispensasi untuk melakukan bongkar muat. Top pun saat ini bisa duduk santai menikmati keberhasilannya. Di pagi itu dia pun menelpon orang tuanya yang berada di Cina dan berkata bahwa mereka udah bisa pulang ke Thailand. Orang tuanya pun menangis gak percaya mendengarkan hal tersebut. Saat ini Top Itipat menjadi salah satu pengusaha muda sukses di dunia. Di tahun 2010, dia udah punya penghasilan 450 miliar dari bisnisnya itu. Saat ini dia berhasil mengekspor cemilan rumput lautnya ke 27 negara termasuk di Indonesia dan mempunyai ribuan karyawan. Lewat usahanya, dia nggak cuma berhasil untuk dirinya sendiri, tapi bisa membantu membayar hutang ayahnya yang berjumlah belasan miliar. Setiap usaha pastinya membutuhkan perjuangan dan kemauan keras untuk mewujudkannya. Seperti pepatah Top Itipat di akhir film, jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Karena kalau kita menyerah, maka habislah sudah. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka dengan konten kayak gini, silahkan subscribe dan